Sugeng rawuh wonten ing sesara babagan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepangaken nami kula Garis Gesang Emmanuel Markam saking kelas sedasa DKV setunggal presensi 16. Halo sedaya, tepangaken nami kula Aresya Widatama saking kelas doso DKW setunggal presensi 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken namane kula Rizky Mutasor saking kelas doso DKV setunggal. Nomor presensi 3 setunggal. Tepangaken nami kula Yapi Saputra saking kelas sedasa DKV satunggal presensi 3 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangken nami kula Asmi Saputra saking kelas sedasa TKV setunggal presensi pitu. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Rosyan Budi Santoso saking kelas sedasa DKV setunggal presensi 30. Ing wekdal punika kula badhe miterang babagan Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta, disingkat DIY, adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Paku Alaman. Hari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diperingati setiap 31 Agustus. Sejarah mengenai keistimewaan Yogyakarta bukanlah tanpa dasar, melainkan berdasarkan pengabdian Yogyakarta yang mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingannya. Selanjutnya, kita akan membahas geografis. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Daerah istimewa yang memiliki luas 3.185,8 km persegi ini terdiri atas satu kota dan 4 kabupaten yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 kelurahan. Menurut sensus, penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya akan membahas sejarah kota Yogyakarta sendiri. Berdirinya kota Yogyakarta berawal dari adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani oleh Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicolas Harting atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mosel. Isi perjanjian Giyanti, negara Mataram dibagi menjadi dua, setengah menjadi hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu, pula Pangeran Mangkubumi diakui menjadi raja atas setengah daerah pedalaman Kerajaan Jawa dengan gelar Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alega Abdurrahman Sayyidin Panagama Khalifatullah. Ini merupakan jenis-jenis batik khas Yogyakarta. Motif ceplok, motif kawung, motif parang, motif gurda atau garuda, dan motif semen. Yang pertama ada motif ceplok. Ragam bias motif batik ceplok merupakan batik yang memiliki unsur simetris dan membentuk ke sudut 4 arah. Pada dasarnya, batik motif ini memiliki pengulangan bentuk seperti gambar belah ketupat, buga, dan lainnya. Motif batik kawung. Motif batik kawung merupakan motif batik yang bentuknya berupa bulatan mirip buah kawung atau yang merupakan sejenis kelapa atau kadang-kadang juga dianggap sebagai aren atau kolang-kaling yang ditata rapi secara geometris. Motif kawung bermakna kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Yang ketiga ada motif parang. Batik parang ini memiliki makna petuah untuk tidak pernah menyerah, ibarat ombak laut yang tak pernah berhenti bergerak. Batik parang juga menggambarkan jalinan yang tidak pernah putus
baik dalam arti upaya untuk memperbaiki diri, upaya memperjuangkan kesejahteraan, maupun bentuk pertalian keluarga. Yang keempat adalah motif Gurda atau Garuda. Batik Yogyakarta motif Gurda atau Garuda umumnya dipadu dengan motif batik lainnya seperti motif batik sawat dan dikenal sebagai nama sawat Gurdo. Motif Gurda lebih mudah dimengerti karena di samping bentuknya yang sederhana, juga gambarnya yang sangat jelas, karena tidak terlalu banyak variasinya. Kata Gurda berasal dari kata Garuda, yaitu nama sejenis burung besar yang menurut pandangan hidup orang Jawa, khususnya Yogyakarta, mempunyai kedudukan yang penting. Bentuk motif Gurda ini terdiri dari 2 buah sayap, dan di tengah-tengahnya terdapat badan dan ekor. Menurut orang Yogyakarta, burung ini dianggap sebagai binatang yang suci. Yang kelima, motif semen. Motif semen dimaknai sebagai penggambaran dari kehidupan yang bersemi, kehidupan yang berkembang atau makmur. Terdapat beberapa jenis ornamen pokok pada motif semen. Yang pertama adalah ornamen yang berhubungan dengan daratan seperti tumbuhan atau binatang berkaki 4. Selanjutnya yaitu makanan khas Yogyakarta. Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai pengunjung. Selain mempunyai tempat yang menarik untuk disambangi, beberapa makanan khas Yogyakarta juga sayang untuk dilewatkan. Salah satu makanan yang populer adalah gudeg. Makanan ini memiliki cita rasa manis dan gurih yang menggoyah lidah. Selain itu, ada juga sate kelatak, bakpia, sate kere, dan masih banyak lagi. Contoh dari makanan Yogyakarta adalah gudeg. Gudeg adalah hidangan khas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat hidangan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Terima kasih. Sate kelatak. Sate kelatak adalah sebuah hidangan sate kambing asal Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut kelatak. Sate ini sangat berbeda dari ragam sate lainnya, yang biasanya memakai garam dan lada sebagai bumbu utamanya. Sate kere. Sate kere adalah sebutan untuk salah satu kuliner khas Solo yang terbuat dari tempe gambus, yaitu tempe yang dibuat dari ampas tahu. Selain tempe, bahan dasar pembuatan sate ini juga menggunakan jeroan sapi seperti paru dan usus sapi. Bakpia patuk. Bakpia patuk adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu yang dipanggang dengan isian berupa kacang hijau dicampur gula. Namun makanan yang dianggap khas Jogja ini ternyata sebenarnya bukan asli berasal dari Yogyakarta, melainkan berasal dari Cina. Deskripsi wisata di Yogyakarta. Daya tarik kota ini bisa dibilang terbagi menjadi 3, yaitu wisata keraton, belanja batik, dan wisata kuliner. Candi Borobudur yang sesungguhnya masuk wilayah Magelang, Jawa Tengah, juga menjadi salah satu tujuan wisata mengingat aksesnya yang tergolong mudah dari Yogyakarta. Selain itu ada Candi Prambanan yang memiliki pementasan rutin Sendratari Rahmayana. Selain itu banyak sekali wisata yang wajib kalian kunjungi, yaitu Candi Borobudur, Malioboro, Kebun Binatang Gembira Loka, Keraton Yogyakarta, Pantai Parangtritis, Benteng Vanderbroek, dan sebagainya. Jalan Malioboro. Jalan Malioboro adalah nama salah satu kawasan jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke persimpangan titik 0 km Yogyakarta. Secara keseluruhan, kawasan Malioboro terdiri atas Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margomulyo. Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta,
Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Frederberg. Benteng Frederberg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintahan kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Berdirinya Benteng Frederberg di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya ada Parangtritis. Parangtritis adalah tempat wisata yang terletak di Desa Parangtritis, Kapanewun, Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jaraknya kurang lebih 27 km dari pusat kota Yogyakarta. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Yogyakarta dan telah menjadi ikon pariwisata di Yogyakarta. Lalu ada kebun binatang Gembira Loka. Kebun binatang Gembira Loka merupakan kebun binatang yang ada di kota Yogyakarta yang berisi berbagai macam hewan dari berbagai spesies seperti orangutan, gajah Asia, simpanse, harimau, dan masih banyak hewan lainnya. Gembira Loka kalian harus wajib jika kalian belum pernah ke sini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas pakaian adat daerah istimewa Yogyakarta, alias DIY. Batik Yogyakarta. Batik merupakan salah satu identitas Yogyakarta sehingga sering disebut sebagai kota batik. Awalnya, batik yang merupakan seni gambar atau lukis di atas kain hanya dikerjakan terbatas dalam lingkungan keraton saja. Hasilnya digunakan untuk pakaian raja, keluarga kerajaan, serta para pengikutnya. Di masa sekarang, siapapun bisa mengenakannya, bahkan sudah diakui menjadi warisan budaya UNESCO. Motif batik Yogyakarta memiliki ciri khas, yaitu banyak bidang putih, bersih, dan motif geometris dibuat besar-besar. Jauh lebih besar dibandingkan motif geometris batik Surakarta. Selain itu, berlatar belakang putih, hitam, coklat, dan abu-abu. Kebaya putih. Kebaya merupakan busana tradisional Jawa yang digemari perempuan Indonesia karena tampilannya yang anggun. Sebenarnya, bukan hanya Yogyakarta saja yang memiliki kebaya, melainkan daerah-daerah lain di Indonesia seperti Solo, Jawa Barat, Bali, dan lainnya. Dulunya, kebaya Yogyakarta umumnya dipakai oleh perempuan priayi dan bangsawan. Kalau sekarang, siapapun bisa mengenakannya sebagai pelengkap kebaya ditambah perhiasan, sanggul, dan alas kaki. Surjan. Surjan merupakan pakaian adat Yogyakarta yang biasanya dikenakan kaum pria. Esensinya surjan adalah lurik atau model kemeja berlengan panjang. Kainnya memiliki tekstur tebal dengan motif vertikal berwarna gelap dan dilengkapi dengan kancing. Namun, dalam perkembangannya, motif lurik ternyata tidak hanya garis-garis membujur saja, tetapi terdapat motif kotak-kotak sebagai hasil kombinasi garis vertikal dengan horizontal. Selanjutnya muncul juga surjan Ontrokusumo yang bermotif bunga. Jenis dan motif kain yang digunakan untuk membuat surjan Ontrokusumo terbuat dari kain sutra bermotif hiasan berbagai macam bunga. Biasanya, surjan jenis ini dipakai pejabat dan kalangan bangsawan keraton. Ketika dikenakan, surjan dipadukan dengan jarik dan belangkon. Pinjung. Pinjung adalah pakaian adat Yogyakarta yang umum dikenakan oleh abdi dalam Keraton Kesultanan Yogyakarta. Pinjung adalah kain yang digunakan sebagai penutup sampai ke dada. Biasanya kain pinjungan dilengkapi dengan kemben atau kain penutup dada. Selain itu, bisa juga dipadukan dengan baju batik atau lurik sebagai penutup terluar. Di masa sekarang, pinjung sudah dikenakan oleh hampir semua kalangan perempuan Yogyakarta, dilengkapi dengan selendang, perhiasan, dan alas kaki. Busana peranakan. Busana peranakan adalah pakaian dinas harian yang dikenakan para abdi dalam jaler atau pria. Mengutip Keraton Jogja, busana ini konon terinspirasi dari baju kurung yang dikenakan para santri putri di Banten ketika Sultan berkunjung ke sana pada abad ke-19. Bahan yang digunakan untuk membuat baju peranakan berupa kain
Lurik berwarna biru tua dan hitam dengan kombinasi corak garis berjumlah 3 sampai 4 atau disebut telupat atau telupapat. Peranakan memiliki potongan bagian depan yang berhenti di ulu hati, serta belahan di bagian lengan yang mempermudah saat akan wudhu. Terdapat 6 kancing di leher depan yang dikaitkan dengan ke-6 rukun iman dan 5 kancing di setiap ujung lengan yang dikaitkan dengan ke-5 rukun Islam. Janggan hitam. Kalau busana peranakan dikenalkan oleh abdi dalam jalar, janggan hitam dipakai oleh abdi dalam estri dalam menjalankan tugas di Keraton Yogyakarta. Janggan merupakan baju dengan model menyerupai surjan yang dilengkapi kancing hingga menutup leher. Warna kain yang digunakan harus hitam. Janggan sendiri berasal dari kata jangga, berarti leher, yang melukiskan keindahan dan kesucian kaum perempuan di keraton dan perempuan Jawa pada umumnya. Sementara warna hitam janggan mengabarkan simbol ketegasan, kesederhanaan, dan kedalaman, juga sifat kewanitaan yang suci dan bertakwa. Belangkon. Ketika mengenakan pakaian adat untuk acara resmi, pria Jawa kerap mengenakan tutup kepala berupa belangkon. Dikenal 2 jenis belangkon, yaitu belangkon Yogyakarta dan Solo. Ada beberapa perbedaan belangkon Yogyakarta dan Solo. Salah satunya pada bagian belakang atau mondolan belangkon. Mondolan belangkon Solo berbentuk datar, sementara belangkon Yogyakarta berbentuk monjol. Selain itu, belangkon Solo terbuat dari kain batik berwarna kecoklatan. Sedangkan belangkon Jogja dibuat dengan kain batik yang warnanya cenderung putih. Sabuk wala. Dalam budaya masyarakat Yogyakarta terdapat upacara adat tetesan, yaitu upacara sunat untuk anak perempuan. Dalam upacara adat ini, anak perempuan akan mengenakan pakaian adat Yogyakarta yang dikenal dengan sebutan sabuk wala. Komponen dari pakaian tradisional sabuk wala ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu kain cide, lothong atau sabuk, ikat pinggang yang disebut kamus bludiran, dan slepe. Selanjutnya, dalam pemakaian dilengkapi juga dengan ditambahkan aksesori, diantaranya subang, gelang kana, dan kalung susun. Hal ini dilakukan agar semakin mempercantik anak perempuan tersebut. Kemudian ada smekan. Pakaian adat Yogyakarta selanjutnya adalah smekan. Pakaian tradisional smekan merupakan nama pakaian adat Yogyakarta yang berupa kain khusus dengan ukuran sebesar 250 cm dan kali 60 cm. Kain panjang ini biasanya dikenakan oleh para abdi dalam keparak. Cara penggunaan kain smekan adalah dengan cara dililitkan ke badan tepat di bawah ketiak sampai ke atas pinggul. Melilitkan kain khas Yogyakarta ini juga ditentukan arahnya, yakni dari arah kiri ke kanan. Sebelum mengenakan smekan ini, biasanya dikenakan pula ubet-ubet yang merupakan salah satu komponen dalam smekan. Ubet-ubet ini dilipatkan ke arah dalam supaya tidak terlihat dari luar. Lantas, untuk memperkuat kain tradisional smekan, dikenalkanlah udet atau tali yang dipakai melingkar di bawah dada. Tali ini berfungsi sebagai sabuk agar smekan lebih kuat dan dapat memperindah penampilan. Beberapa perempuan Yogyakarta juga mengenakan kalung tradisional untuk menutupi atau menyamarkan bagian dada mereka yang tidak tertutupi kain smekan, atau sekedar aksesoris tambahan untuk memperindah penampilan. Abdi dalam. Abdi dalam merupakan sebutan untuk pegawai keraton. Mereka biasanya mengembangkan pakaian khusus, yaitu sikap, alit, dan langeran.
Sikap alit terdiri dari kain batik sawitan, baju berwarna biru tua dengan kancing baju yang terbuat dari tembaga atau kuningan, destar sebagai penutup kepala, serta keris yang diletakkan di bagian pinggang kanan belakang. Sedangkan langeran merupakan pakaian yang terdiri dari kain batik. Baju yang terbuat dari bahan laken, kemeja putih dengan model kerah berdiri dan tambahan dasi kupu-kupu, keris model gaiman atau ladrangan, serta selop berwarna hitam. Pakaian adat Yogyakarta ini biasanya dikenakan pada pertemuan khusus atau saat jamuan makan malam. Baju Ageng. Baju Ageng merupakan pakaian adat Yogyakarta yang dikenakan oleh pejabat keraton yang sedang dalam tugas. Pakaian adat Yogyakarta ini terdiri dari jas laken berwarna hitam, disertai motif keemasan pada bagian pinggir, dan di bagian tengah terdapat motif keris serta batik. Baju ini juga dilengkapi dengan celana kain berwarna hitam dan dililitkan kain batik dalam pemakaiannya. Selain itu, pejabat keraton juga menggunakan topi memanjang saat mengenakan baju ageng. Topi setinggi 8 cm ini memiliki motif berwarna keemasan. Sepatu yang juga berwarna keemasan membuat pakaian ini terlihat begitu mewah. Untuk terakhir adalah upacara Yogyakarta. Upacara Yogyakarta itu sendiri bernama siraman pusaka. Setiap kerajaan pasti memiliki benda pusaka termasuk Keraton Jogja. Setiap tahun, keraton memiliki upacara siraman pusaka untuk merawat benda-benda pusaka tersebut. Upacara ini dilaksanakan pada bulan Sura, tepatnya di Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Upacara dilakukan selama 2 hari dan bersifat tertutup. Benda-benda pusaka milik Keraton Jogja adalah keris Kakak Ageng Sengkelat, kereta kuda Nyai Jimat, tombak Kakak Ageng Pleret. Benda-benda tersebut dibersihkan oleh pangeran, wayah dalem, dan bupati. Selain dicuci, benda-benda pusaka diperlakukan dengan istimewa karena dipercaya bersifat sakral dan memiliki kekuatan supranatural. Semuanya disimpan di tempat yang khusus dan tidak dipakai secara sembarangan. Ini juga berguna untuk menjaga kelestarian benda dari kerusakan. Oke, sampai saat ini dulu. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman saudara sekalian telah mendengarkan presentasi kami tentang daerah keistimewaan Yogyakarta. Dan dari pantun saya, untuk penutupan kali ini adalah hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.